Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi rekan-rekan yang sampai dengan saat ini masih eksis menyimak daripada pembelajaran kriminologi. Rekan-rekan semua, di dalam pembahasan kita kali ini tentunya kita akan membahas masih seputar kriminologi. Sebagaimana pertemuan di dalam pembahasan sebelumnya, rekan-rekan semua tentunya sudah mengetahui apa yang disebut atau pengertian daripada kriminologi itu sendiri. Di dalam kajian kriminologi, tentunya rekan-rekan semua akan mengetahui dan sudah mengetahui bahwa kriminologi itu merupakan kajian ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan penjahat-penjahatnya. Tentunya dengan adanya pembahasan kriminologi ini yang membahas tentang kejahatan dan penjahat akan dapat kita simak. Kenapa orang itu melakukan kejahatan? Kenapa orang itu menjadi penjahat? Kenapa orang itu bisa menerima cap atau label sebagai penjahat dan dapat dikatakan sebagai penjahat? Nah, rekan-rekan semua, berbicara mengenai tentang kejahatan, tentunya kita akan melihat kepada hal-hal yang bersifat negatif. Berbicara tentang kejahatan, tentunya kita akan menyimak dan membahas tentang adanya pelanggaran daripada norma-norma. Nah, dengan adanya hal tersebut, sepanjang manusia itu ada di permukaan bumi, maka terhadap kejahatan itu tidak akan pernah hilang. Dan terhadap kejahatan akan mengikuti perkembangan zaman seiring adanya perubahan daripada sosial masyarakat. Nah, dengan adanya perkembangan sosial masyarakat dan diikuti juga tentang adanya fenomena kejahatan, kita akan membahas di dalam teori kriminologi ini mengenai faktor-faktor timbulnya kejahatan sebagaimana di dalam teori daripada kriminologi. Di dalam kriminologi ini, kita melihat secara garis besar bahwa tentang teori mengenai kejahatan. Yang pertama, garis besar daripada teori tentang kejahatan ini, kita akan melihat adanya teori yang melihat kepada pelaku kejahatan. Kenapa orang itu melakukan kejahatan? Dilihat daripada individu ataupun dilihat daripada faktor penyebab secara individualnya. Yang kedua, kita melihat daripada perspektif sosiologis, yakni kondisi sosial daripada masyarakat yang menimbulkan adanya suatu kejahatan atau yang mengakibatkan adanya kejahatan. Dan yang ketiga, adanya teori penyimpangan budaya yang menyebabkan seseorang menjadi penjahat dan melakukan kejahatan. Dan yang keempat, adanya teori yang melihat kepada psikologis kejiwaan pelaku yang mengakibatkan atau berdampak kepada seseorang tadi menjadi penjahat atau melakukan kejahatan. Nah, di dalam teori ini kita melihat teori yang pertama sebagaimana yang dikemukakan oleh Cesare Lombroso yang diilhami oleh Giambattista della Porta dan Aristoteles yang menyebutkan bahwa seseorang menjadi penjahat itu dilihat daripada tipe fisik sebagaimana slide pembelajaran sebelumnya. Nah, yang menyebutkan bahwa otak merupakan organ dari akal, maka mulailah penyelidikan berkaitan atau yang keterkaitan antara keadaan fisik dengan perilaku seseorang yang didominasi atau diawali dengan adanya pemikiran daripada si calon pelaku tadi. Nah, di dalam teori ini mengemukakan bahwa penjahat itu dapat dilihat dalam kondisi fisik atau dilihat dari kondisi fisiknya.
Nah, di dalam para ahli yang memiliki teori kejahatan dengan model tipe fisik ini, baik lahiriah maupun fisik yang termasuk di dalam gen atau kromosom-kromosom di dalam tubuh manusia. Nah, asumsi dasar teori di dalam teori fisik ini, yang pertama adalah dapat dilihat bahwa bentuk luar tengkorak kepala menggambarkan atau sesuai dengan isi otak manusia. Yang kedua, dalam akal terdapat kemampuan dan kecakapan. Yang ketiganya, kemampuan atau kecakapan ini berkaitan dengan bentuk tengkorak manusia. Nah, hal ini dikatakan di dalam teori tipe fisik yang merupakan faktor penyebab timbulnya kejahatan. Nah, William H. Sheldon tahun 1898 dan 1917 memformulasikan tipe-tipe tubuh yang dikelompokkan sebagai berikut. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa the endomorph atau memiliki tubuh yang gemuk, ya. Tipe-tipe tubuh itu. Yang kedua adalah berotot dan bertubuh atletis. Yang ketiga, tinggi, kurus, fisik yang rapuh. Nah, hal ini di dalam tipe-tipe tubuh yang tiga ini memiliki temperamen yang berbeda-beda. Dengan kesimpulan bahwa di dalam penelitiannya, orang yang didominasi sifat bawaan, yaitu tipe yang kedua, mesomorph, secara fisik kuat, agresif, dan atletis, cenderung lebih dari orang lainnya untuk terlibat dalam perilaku ilegal. Dalam studinya, Sheldon meneliti 200 pria berusia 15 sampai dengan 21 tahun guna menghubungkan antara fisik dan temperamen. Nah, hal ini dapat dilihat. Nah, dengan hal ini, maka yang dikelompokkan menjadi 3 kelompok, ya. Kemudian di dalam temuan yang ditemui oleh William Sheldon yang didukung oleh Sheldon Clark dan beberapa ahli yang lain, dengan cara melakukan studi komparatif antara pria delikuen dan non-delikuen. Di dalam pria delikuen didapati memiliki wajah yang lebih sempit, kecil, dan dada lebar, pinggang yang lebih besar dan luas, lengan bawah dan lengan atas yang lebih besar dibandingkan non-delikuen. Di dalam penyelidikan yang lain pun, Sheldon menyimpulkan bahwa kurang dari 60% delikuen dan 31% non-delikuen didominasi oleh mereka yang memiliki otot dan bertubuh atletis. Nah, di dalam teori asosiasi diferensial, ya, yang dikemukakan oleh Edwin Sutherland, mengemukakan bahwa tingkah laku yang dipelajari dalam kelompok melalui sarana interaksi dan komunikasi yang akrab. Nah, di dalam teori asosiasi diferensial ini, bahwa terhadap kejahatan itu dipelajari dari kelompok yang intim, yang akrab, ya. Nah, dipelajari, dianalisa. Apa sih yang dipelajari di dalam kelompok tersebut? Yang pertama adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan melakukan kejahatan. Berupa apa di dalam teori asosiasi diferensial ini? Yaitu tentang motif, ya, cara. Unsurnya apa? Unsur motif itu untuk melakukan kejahatan itu apa? Cara melakukan kejahatan, bagaimana caranya, alat yang digunakan, kemudian cara menghilangkan jejak. Ini yang dipelajari. Maka di dalam teori asosiasi diferensial tadi akan terlihat bahwa setiap orang akan menerima, mengikuti pola-pola tingkah laku yang dapat dilaksanakan, hasil daripada peniruan.
Yang kedua adalah kegagalan untuk mengikuti di mana ruang lingkup sosial itu berada, menimbulkan ketidakharmonisan di lingkungannya. Ketiga, konflik budaya merupakan dasar dalam menjelaskan tentang kejahatan. Nah, teori yang ketiga adalah teori labeling, yang mana di dalam teori labeling ini dikemukakan oleh Tannenbaum, terinspirasi dari adanya buku yang berjudul Crime and the Community, yang menurutnya bahwa kejahatan tidaklah sepenuhnya hasil dari kekurangmampuan seseorang untuk menyesuaikan dengan kelompok, akan tetapi dalam kenyataannya ia dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan kelompoknya. Di dalam buku yang dikemukakan oleh Tannenbaum tersebut. Nah, sehingga disimpulkan bahwa kejahatan itu merupakan hasil dari konflik antara kelompok dengan masyarakatnya. Di dalam teori labeling. Nah, kemudian pembedaan di dalam labeling. Bahwa persoalan tentang bagaimana dan mengapa seseorang memperoleh cap atau label, di mana labeling di sini sebagai akibat dari adanya reaksi masyarakat, hingga seseorang mendapatkan cap atau label sebagai penjahat, sebagaimana daripada cap atau label yang diberikannya oleh masyarakat. Efek labeling terhadap penyimpangan tingkah laku, yaitu persoalan kedua, adalah bagaimana labeling ini mempengaruhi seseorang yang terkena label. Apabila seseorang sudah menerima cap atau label, maka orang tersebut akan melakukan suatu perbuatan sebagaimana cap yang diterimanya dari masyarakat tadi. Itu dalam teori labeling. Nah, konsep penting dalam teori labeling ini adalah yang pertama adalah primary deviance, yaitu ditujukan pada perbuatan penyimpangan awal. Yang kedua, secondary deviance adalah berkaitan dengan reorganisasi psikologis dari pengalaman seseorang sebagai akibat dari penangkapan dan cap sebagai penjahat. Ini terhitung mulai dilakukan penangkapan oleh penegak hukum di dalam secondary deviance ini. Apabila sekali saja cap atau status itu melekat pada diri seseorang, maka sangat sulit seseorang untuk selanjutnya melepaskan diri dari cap yang diterimanya tersebut. Dan kemudian akan mengidentifikasi terhadap dirinya dengan cap yang telah diberikan masyarakat kepada si penerima label. Nah, kemudian perspektif Howard Becker dalam aspek penekanan teori labeling ini menjelaskan tentang mengapa dan bagaimana orang-orang tertentu diberi cap atau label. Yang kedua adalah pengaruh atau efek dari label sebagai suatu konsekuensi penyimpangan tingkah laku. Dengan demikian, reaksi masyarakat terhadap suatu perilaku dapat menimbulkan adanya perilaku jahat, sebagaimana pemberian label yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang selaku penerima label. Menurut F.M. Lemert, membagi 3 bentuk penyimpangan. Yang pertama adalah individual deviation, di mana timbulnya penyimpangan itu diakibatkan karena adanya tekanan psikis dari dalam. Yang kedua, situational deviation, sebagai hasil stres atau tekanan dari keadaan. Dan yang ketiga, systematic deviation, yaitu sebagai pola-pola perilaku kejahatan terorganisir dalam subkultur atau sistem tingkah laku. Asumsi dasar terlabeling meliputi tidak ada satupun perbuatan yang pada dasarnya bersifat kriminal, terkecuali adanya diberikan cap atau label.
Kedua adalah adanya perumusan kejahatan dilakukan oleh kelompok yang bersifat dominan atau kelompok yang berkuasa. Ketiga, penerapan aturan tentang kejahatan dilakukan untuk kepentingan pihak yang berkuasa. Orang tidak menjadi penjahat karena melanggar hukum, tapi karena ditetapkan demikian oleh para penguasa. Tentunya dibuat dalam suatu aturan perundang-undangan secara tertulis, maka terhadap barang siapa yang melanggar aturan tadi, terhadap dirinya lah akan menerima cap atau label sebagai penjahat. Pada dasarnya semua orang pernah melakukan kejahatan, sehingga tidak patut jika dibuat kategori jahat atau tidak jahat. Nah, kritikan terhadap adanya teori labeling di sini, pertama, teori ini terlalu deterministik dan menolak pertanggungjawaban individual terhadap penjahat, dan penjahat bukanlah robot yang pasif dari reaksi masyarakat. Jika penyimpangan tingkah laku hanya merupakan persoalan reaksi masyarakat, maka bagaimana dengan bentuk kejahatan yang tidak diketahui, tidak terungkap pelakunya, baik itu pelacuran ataupun korupsi tentunya, ataupun kejahatan yang lain. Teori ini sangat mengabaikan faktor penyebab awal dari munculnya penyimpangan tingkah laku. Nah, kemudian teori yang selanjutnya adalah teori anomi yang dikemukakan oleh Emil Durkheim dan Robert Camerton, yang menyebutkan bahwa di dalam teori anomi ini adanya struktur kelas sosial dalam masyarakat yang mengakibatkan adanya perbedaan-perbedaan dalam pencapaian tujuan. Jadi teori anomi ini secara terminologi merupakan suatu keadaan yang kacau, ya, atau suatu perbuatan yang tidak bertentangan dengan aturan, atau hidup tanpa aturan, teori anomi ini. Nah, yang mana dalam teori anomi ini menimbulkan frustasi di kalangan yang tidak mempunyai kesempatan dalam pencapaian tujuannya. Cara mengatasi anomi yaitu dengan cara konformitas. Konformitas di sini merupakan suatu keadaan di dalam masyarakat yang mana masyarakat tetap menerima keadaan karena tekanan moral. Ya. Yang kedua, adanya inovasi. Inovasi di sini adalah tujuan dalam masyarakat yang diakui atau diubah sasarannya. Jadi terjadi perubahan terhadap sasaran atau terhadap sarana guna pencapaian tujuan. Yang ketiga adalah ritualisme. Keadaan masyarakat yang menolak terhadap tujuan yang telah ditetapkan dan memiliki sarana yang telah ditentukan. Yang keempat adalah penarikan diri, yaitu masyarakat menolak keadaan tujuan dan sarana yang telah tersedia di dalam masyarakat. Dan yang kelima adalah rebellion atau pemberontakan yang menolak atau masyarakat menolak terhadap keadaan dan ingin mengganti daripada keadaan tadi. Itulah pembahasan rekan-rekan di dalam teori kriminologi. Semoga bermanfaat di dalam pembahasan ini. Sampai ketemu di dalam pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.